Natal selalu berkesan buatku. Hiasan Natal berwarna merah, hijau, pohon Natal yang dihias apik membuatku merasa senang. Ditambah, ini merupakan waktu di mana aku bisa berkumpul bersama keluarga. Setiap tahunnya, Natal selalu berkesan untukku. Sampai tibalah pada malam itu. Malam Natal yang tidak bisa kulupakan, karena malam itu menjadi malam Natal terburukku. Namaku Jerry. Pada libur Natal saat itu, aku dan keluargaku berlibur ke daerah Cirebon. Aku berangkat dari Bandung kira-kira pukul 7 pagi dengan menggunakan mobil. Hari itu langit tampak cerah. Jalanan pun bersahabat. Hingga kami pun sampai di Cirebon, menghabiskan waktu liburan kami dengan sangat gembira. Semua sesuai rencana. Dan seperti biasanya, hari Natal yang berkesan untukku. Singkat cerita, setelah beberapa hari kami berlibur di sana, kami pun berencana pulang ke Bandung. Pada saat akan pulang, hari itu cuaca sangat buruk. Aku ingat, kami mulai bersiap berangkat menuju Bandung jam 5 sore. Dan saat itu, hujan turun dengan sangat deras, diiringi petir yang sangat besar. Membuatku was-was, khawatir, dan aku pun berkali-kali bilang pada ayah untuk berhati-hati. Karena hujan yang sangat besar, jarak pandang kami cukup terbatas. Dan jalan yang kami lewati saat itu cukup ekstrim. Belokan terjal, dan kiri kanan kami bisa dibilang hutan, bahkan tebing. Namun tak lama hujan pun mereda, namun masih deras. Hingga sampailah pada satu titik, entah di mana tepatnya aku tidak ingat, kami akan melewati sebuah tikungan. Dan sebelum itu, ada sebuah motor yang melaju dan berdampingan di sebelah kiri mobil. Aku duduk paling kiri, dekat jendela. Dan jelas terlihat seorang pengendara motor dengan jaket kulit dan motor yang sekilas kulihat berwarna gelap kebiruan, memakai helm hitam. Seorang pria. Motor itu berada tepat di sebelah kiri mobilku. Tidak menyusul, hanya berjalan berdampingan dengan mobil. Suara bising motornya terdengar memekik telingaku. Aneh banget ini. Ngapain nih motor? Pria yang ada di motor itu menengok ke arahku, melihatku dari balik jendela.
Wah, curiga nih. Oh, main lihat gua. Aku mulai berpikir, motor ini adalah orang jahat. Aku pun meminta ayah untuk mempercepat mobil. Ya, gas ya, gas. Ayah melihatku keheranan. Dan mobil pun melaju melewati motor itu. Untuk memastikan, aku pun menengok ke arah belakang. Dan tak lama kemudian, ketika kami akan melewati tikungan, jadi Tuhan, aku tersentak kaget ketika mendengar suara tabrakan yang sangat keras. Refleks aku membuka jendela dan melihat ke arah belakang karena suaranya terdengar jelas dari arah belakang mobilku. Dan ketika aku tengok ke belakang, aku sempat melihat motor yang tadi sempat berpapasan denganku itu mengalami kecelakaan. Dan pengendara motornya terbaring, tak bergerak di jalan. Mobilku saat itu sudah melaju cukup jauh dari tempat kejadian. Astaga. Aku segera masuk ke dalam mobil dan menutup jendelaku lagi. Ibu bertanya, kenapa? Aku pun menjawab, itu ada kecelakaan motor mah di belakang. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi pas dilihat itu udah jatuh aja orangnya. Ibu dan ayah sempat melihat ke arah belakang, namun karena sudah terlalu jauh, kami melewatinya. Tempat kejadian itu pun tidak terlihat. Jantungku berdegup. Aku berharap orang itu tidak kenapa-napa. Lanjut berjalan, kami pun melewati tikungan-tikungan lagi yang memang cukup tajam. Salah-salah memang bisa terjadi kecelakaan. Sampai di salah satu tikungan, aku sempat melihat lagi ada sesuatu yang aneh. Di sebuah tikungan yang cukup gelap, aku melihat sesuatu. Penasaran, aku pun buka jendela mobil. Dan ketika mobilku melewati tikungan itu, sekilas terlihat ada seseorang yang terbaring tak bergerak di pinggir jalan. Dan sudah ditutupi oleh terpal. Dan kulihat juga ada motor yang sudah hancur. Jelas ada kecelakaan motor. Tapi di sana ketika itu tidak ada siapa-siapa. Aku hanya melihat motor yang hancur di depannya dan ada orang yang terbaring ditutupi oleh terpal, itu saja. Ibu bertanya kenapa.
Aku pun berusaha menjawab. Ada kecelakaan motor lagi, mah. Orangnya meninggal deh kayaknya. Soalnya udah ditutupin sama terpal gitu. Hati-hati ya, Pak. Dari tadi yang aku lihat kecelakaan terus. Ibu melihatku dengan tatapan khawatir. Dalam sejenak keadaan mobil hening. Ayah dan ibu menyuruhku untuk berdoa. Aku pun mulai merasa ada yang aneh. Seperti ada sesuatu, tapi aku tidak ingat. Kami pun melewatinya. Dan tak lama setelah itu, di belokan-belokan selanjutnya, aku melihat lagi keramaian. Kali ini ramai orang berkumpul di pinggir jalan. Sepertinya ada lagi kecelakaan. Aneh. Aku pun membuka jendela. Ayah sempat bertanya kenapa buka jendela terus. Aku bilang penasaran. Dan benar saja ketika ku lihat lagi, di pinggir jalan sudah ramai orang dan ada korban kecelakaan juga di sana. Ya Tuhan, ini kecelakaan motor lagi. Kenapa banyak banget kecelakaan sih? Hampir semuanya di tikungan, belokan ke kiri. Kau lihat di antara kerumunan orang itu, korban sudah terkapar, terbujur kaku dengan posisi telungkup. Aku duduk, menutup jendela, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Agak sedikit parno melihat kecelakaan beruntun berturut-turut hampir di lokasi yang mirip, dan semuanya kecelakaan motor. Sebentar. Sepertinya ada yang aneh. Aku kembali mengingat kejadian pertama di mana aku lihat pengendara motor yang kecelakaan. Tempat kecelakaan kedua dan yang baru saja kulihat tadi. Dan seketika bulu kuduku berdiri, merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika aku baru sadar ketiga korban kecelakaan yang aku lihat di belokan itu adalah kecelakaan motor dan orang yang sama. Motor berwarna gelap kebiruan, jaket kulit dan helm hitam yang sama persis. Tak mungkin orang yang sama mengalami kecelakaan di tempat yang berbeda sebanyak 3 kali. Semuanya persis sama. Jenis motor, perawakan orang itu, helm, jaket, apa yang dia pakai, aku sangat ingat. Dan ketiga tikungan yang kulihat itu kecelakaan motor yang sama. Ibu yang melihatku panik langsung menyuruhku terus berdoa.
Singkat cerita, kami pun sampai di jalan yang agak ramai. Lalu kami berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat. Pom bensinnya tidak terlalu ramai. Dan ada tempat berjualan makanan juga toilet umum. Saat itu, keluargaku turun untuk sekedar pergi ke toilet dan mengisi perut. Ibu mengajakku untuk turun, tapi aku tidak mau. Aku lebih memilih diam di mobil saja, karena aku masih takut. Keluargaku pun meninggalkanku di mobil sendirian. Aku mencoba untuk menenangkan diriku, mengambil posisi yang enak untuk tidur, karena entahlah, aku ingin segera sampai di Bandung dan melupakan semua kejadian yang terjadi malam hari ini. Aku pun coba berusaha untuk tidur. Hingga tak lama, samar dari jauh terdengar suara kendaraan yang cukup berisik. Kondisiku dalam mobil itu sudah dalam posisi ingin tidur. Mataku terpejam, namun telingaku masih bisa mendengar ke sekitar. Salah satunya suara yang tadi yang perlahan berhenti dan tidak terdengar lagi. Ya, sepertinya ada pengunjung lain yang ingin mengisi bensin, pikirku. Aku coba untuk tidur. Dan tiba-tiba... Astaga. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk kaca jendela mobil ini. Tepat di kaca sebelah kiri tempatku duduk. Kontan aku terbangun dan melihat ke arah jendela. Dan entah dari mana datangnya, tepat di depan pintu, di depan jendela mobilku ini, berdiri seorang pria. Itu pria yang sama yang menaiki motor dan kulihat di belokan tadi, memakai helm half-face hitam, jaket kulit, dan dia terus mengetuk kaca jendela mobilku ini dengan wajah yang tertunduk. Hingga perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Dan ketika kulihat wajahnya, kini terlihat jelas wajah pria itu. Mukanya hancur, berdarah, matanya mau keluar, dan dia berkata, "Ikut saya." Ikut saya. Sosok itu terus mengetuk jendela sambil berkata seperti itu berulang-ulang.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku buang muka, aku tutupi telinga, kepalaku meringkuk ketakutan. Aku menangis berteriak sejadi-jadinya. Hingga tak lama keluargaku pun datang. Mereka menyuruhku keluar dari mobil dan menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami. Bahwa aku melihat 3 kecelakaan di belokan itu, di mana korban kecelakaannya sama. Ibu dan ayah mencoba menenangkanku. Ibu bilang semenjak di jalan tadi mereka tidak melihat kecelakaan atau tabrakan. Hanya aku yang melihat. Makanya ayah cukup heran ketika aku selalu membuka jendela belakang mobil ini dan melihat ke arah luar. Dan ibu saat itu mengetahui bahwa aku melihat hal yang aneh-aneh. Maka dari itu ibu menyuruhku terus berdoa. Karena katanya aroma tubuh kita itu sangat disukai oleh mereka. Ditambah mungkin karena aku penasaran, ingin melihat, dan sosok itu akhirnya mendekatiku karena rasa penasaranku itu. Itulah pengalamanku ketika aku liburan Natal. Apapun yang terjadi olehku, mungkin bisa saja terjadi oleh kamu. Selalu siap, selalu waspada, dan selalu berdoa.